Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 mantap. Siapa di sini semuanya yang ada di rumah senang? Wah, sekalipun kita masih di masa pandemi, tapi kiranya hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yuk kita bersama-sama nyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah, di gereja, dimanapun kita berada, hati kita selalu senang. Oke? Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Lagi ya, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan dan Yesus Halia. Amin. Amin. Hai BICC Kids. Ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bicara tentang gelap dan terang. Ya, adik-adik pasti tahu apa yang namanya gelap, apa yang namanya terang. Coba sekarang adik-adik tutup mata adik-adik seperti ini. Tapi adik-adik nggak boleh ngintip. Nah, waktu adik-adik tutup mata seperti ini, apa yang adik-adik bisa lihat di sekeliling adik-adik? Bisa nggak? Kakak percaya ya waktu adik-adik tutup mata, kalau adik-adik nggak ngintip, pasti adik-adik nggak bisa ngeliat apa-apa. Adik-adik juga nggak bisa lihat kakak yang lagi ada di sini. Atau mungkin sekarang waktu adik-adik tutup mata, coba kakak minta adik-adik lakukan sesuatu, misalnya menulis. Apa adik-adik bisa? Ya, waktu adik-adik tutup mata seperti tadi, pasti sangat sulit untuk adik-adik menulis atau adik-adik lakukan sesuatu hal yang lain. Tapi sekarang waktu adik-adik buka mata, adik-adik pasti bisa kan tahu dan lihat apa sih benda-benda yang ada di sekeliling adik-adik. Di situ ada misalnya TV, di situ ada sofa, di situ ada yang namanya lemari, buku dan sebagainya. Adik-adik pun bisa lihat kakak di sini yang lagi bicara sama adik-adik semuanya. Itulah bedanya gelap dan terang. Gelap itu adalah sebuah situasi di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Paling kita hanya bisa tidur waktu keadaan gelap. Tapi kalau di dalam keadaan terang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa nulis, kita bisa mengambil barang, kita bisa melakukan mungkin membantu orang tua, kita bisa lakukan apa saja yang kita mau adik-adik. Itu beda gelap sama terang. Ada lagi perbedaan dalam keadaan gelap dan terang itu. Waktu gelap itu adik-adik nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau terang, adik-adik bisa lihat banyak hal. Dalam kehidupan kita memang perlu yang namanya terang adik-adik. Jadi waktu terang ada di dalam hidup kita itu bisa ngerti bagaimana seharusnya seorang anak itu bersikap kepada orang tuanya. Atau mungkin waktu kita ada terang di dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita bisa ngerti bagaimana caranya kita jadi murid yang baik, bagaimana caranya kita memperlakukan hidup kita, hari-hari kita, supaya semuanya kita lakukan dengan baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Nah, kali ini kakak ada cerita yang diambil di dalam firman Tuhan di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di situ ada sebuah cerita ketika seseorang mengadakan sebuah perjamuan pesta adik-adik, dan di situ dia mengundang 10 orang gadis. Lalu ke-10 gadis itu bersiap-siap dan mereka semua membawa pelita untuk menghadiri pesta tersebut. Mereka akan menanti seorang yang sangat penting, yaitu pemilik pesta tersebut. Dan dari ke-10 orang gadis itu ada 5 yang bijaksana, 5 yang pinter adik-adik, 5 yang smart. Tapi ada juga 5 yang bodoh adik-adik. Kelima gadis yang bijaksana itu membawa pelita. Bukan hanya pelita, mereka pintar, jadi mereka bawa minyak juga adik-adik. Kalau misalnya sewaktu-waktu pelita mereka padam, mereka punya minyak cadangan untuk mereka kembali menyalakan pelitanya. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh itu hanya bawa pelita dan mereka tidak siap-siap untuk minyak cadangan. Nah, di perjalanan karena mereka kelamaan menunggu, akhirnya 10 gadis itu tertidur. Dan waktu mereka tertidur, tiba-tiba datanglah saat yang dinantikan. Ternyata waktu mereka cepat-cepat bangun, mereka lihat pelita mereka adik-adik, ternyata mereka itu menemukan pelita mereka padam. Dan ternyata yang gadis bijaksana, mereka itu cepat-cepat ngisi minyak kembali ke dalam pelita mereka supaya pelitanya kembali menyala. Sedangkan yang bodoh itu mereka mau gak mau harus cari minyak di tempat lain, mereka harus membeli minyak. Lalu datanglah orang-orang tersebut yang mau menjemput mereka. Nah, karena yang 5 tadi lagi pergi adik-adik mencari minyak, akhirnya mereka tidak ikut ke dalam pesta yang mereka tunggu-tunggu. Dari cerita
cerita tadi kita lihat adik-adik bahwa penting banget dan Tuhan Yesus mau ajarin kita untuk selalu menjaga pelita kita, hidup kita itu tetap nyala, tetap terang adik-adik. Siapa sih terang di dalam kehidupan kita? Terang di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita, maka hidup kita akan menjadi terang. Seperti ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima yang berkata, Allah adalah terang, Tuhan Yesus adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Hari ini, today kita mau belajar untuk menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai terang. Kita harus selalu punya relationship sama Tuhan. Kita harus sering berdoa, kita harus sering ngobrol sama Tuhan, kita harus sering banyak cerita sama Tuhan. Juga kita mau dengar Tuhan bicara dalam hidup kita. Caranya gampang, adik-adik tinggal baca firman Tuhan setiap hari. Kita sudah punya renungan adik-adik, namanya New Hopes yang dibagikan sama kakak pembina adik-adik setiap hari. Nah, adik-adik belajar setiap hari baca renungan itu supaya adik-adik tetap bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai terang di dalam hati adik-adik. Sehingga adik-adik nggak kesulitan lagi. Waktu adik-adik mau lakukan apapun, adik-adik bisa karena terang itu ada di dalam hati adik-adik. Oke? Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Kita sama-sama datang ke Tuhan. Tuhan, siang hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau mengundang Tuhan kembali masuk dalam hati kami, menjadi terang di dalam hati kami, menjadi terang di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam gelap, tetapi kami hidup di dalam terang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.